Oke teman-teman, jumpa lagi dengan ngobrol tentang Sastra. sastra. Oke teman-teman, kali ini jumpa lagi di episode yang ke-28. Hari ini kita pinjam ruang perpustakaan Unpam, ruang diskusi tempatnya. Teman-teman, sekali lagi dari kampus lain atau dari SMA lain, kalian boleh datang di Universitas Pamulang untuk belajar atau membaca di perpustakaan. Perpustakaannya sangat bagus sekali, koleksinya sangat lengkap. Dan saya tidak akan jemu-jemu untuk memotivasi teman-teman yang di luar sana yang masih kesulitan mencari tempat kuliah, terutama yang terkendala masalah biaya. Ada satu kampus dari Universitas Pamulang, itu biayanya sangat terjangkau teman-teman. Teman-teman bisa kuliah di Universitas Pamulang dengan biaya hanya Rp200.000. Jadi satu semester 600. Saya kira teman-teman bisa sambil bekerja, ada kelas karyawan dan juga kelas pagi. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi untuk istiqomah membedah novel-novel yang akan menjadi nanti semacam inventarisasi buku-buku yang ada di Indonesia. Pelan-pelan kita baca, nanti mulai dengan tema-tema balai pustaka, mungkin tokoh-tokoh. 1 bulan kita bisa membedah tokoh, misalnya Mukhtar Lubis, karyanya dari Harimau-Harimau, kemudian Jalan Tak Ada Ujung atau karyanya Ahmad Tohari dan sebagainya, sampai karya-karya anak muda. Hari ini kita akan membedah novelnya Muhyiddin M. Dahlan, judulnya serem. Tuhan, izinkan aku menjadi pelacur. Novel ini sudah pernah difilmkan. Kalau di dalam filmnya, Tuhan izinkan aku menjadi padosa, kalau nggak salah itu. Nah, teman-teman, kalau kalian mencari Muhyiddin Dahlan, ini seorang kolektor koran-koran yang di Jogja. Dia juga yang mengasuh acara Jas Merah, Jangan Lupakan Sejarah, itu di mojok.com. Nah, hari ini kita akan membahas novelnya Muhyiddin Dahlan yang akan dibedah oleh teman saya. Kita kenalan dulu dengan Dara Cantik. Yang jelas ini anak sastra Indonesia, pasti sudah banyak membaca novel. Kebetulan dia memilih novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Mbak Aisyah, tolong kenalkan Mbak, nama lengkapnya, asal dari mana? Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Afifah. Asal saya dari Pamulang. Asli Pamulang? Asli Pamulang, asli sini saya Pak. Oh, Bapak Ibu orang Betawi asli? Orang Betawi asli, orang sini. Oke, terus SD di mana? SD-nya di SDN Negeri Pamulang 01. Oh, yang dekat Pacuan Kuda? Iya betul. Oke. Terus SMP-nya SMP Negeri 17 Tangerang Selatan. SMA-nya di MA Darul Hikmah. Oh, Darul. Jurusan apa? Jurusan IPS. Oke, waktu SD sudah pernah bersentuhan dengan puisi? Kalau SD sih cerita-cerita kurang Pak. Cuman kalau pas masuk SMP ekstrakurikulernya puisi. Kebetulan pernah ikut lomba juga, mewakili sekolah tingkat kota. Cuman belum berhasil menang. Nulis atau baca? Baca. Oh, baca puisi. Baca puisi. Oh, SMP mulai bersentuhan dengan sastra puisi. Iya, betul. Waktu itu sudah kenal siapa pengarang-pengarang puisi yang cukup menonjol? Sebenarnya kalau puisi yang menonjol, saya lebih ke lebih puisinya Djoko Darmono sih Pak. Oh, Sapardi Djoko Darmono. Iya. Itu SMP itu udah kenal? SMP. Oke. SMA di Darul Hikmah. Hikmah mulai kenal novel? Kalau di SMP malah makin kalau di SMK malah makin jauh Pak. Cuman tertarik sastranya itu karena saya pengen awalnya sih pengen jadi guru. Cuman kebetulan waktu zamannya saya habis lulus itu di Unpam pendidikan belum ada jurusannya. Nah sekarang udah ada. Jadi kebetulan pengen jadi guru bahasa Indonesia, ya udah jadi ngambilnya sastra Indonesia. Oke, sekarang kita mulai dengan novelnya Muhyiddin Dahlan.
Coba ceritakan sinopsis dari novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Oke, teman-teman mungkin di sini sebagian udah ada yang pernah baca atau sebagian udah ada yang pernah nonton filmnya. Ini juga sudah difilmkan dengan judul Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Nah, di sini karya Gusmu. Muhyiddin M. Dahlan, kelahiran Sulawesi. Beliau pernah belajar di Yogyakarta. Nah, untuk sinopsisnya tersendiri, ada seorang perempuan mahasiswa yang berkuliah di Universitas daerah Yogyakarta. Namanya Kirani. Nandah Kirani. Nah, kalau Nandah Kirani ini ingin belajar agama karena keinginan dia sendiri, bukan terpaksa dari orang tua ataupun lingkungan sekitar. Kesadaran sendiri ya? Iya, betul. Selanjutnya, Kiran akhirnya dia akan itu kan mau masuk di perkumpulan itu kan? Nandah Kirani tekad sebelum berangkat ke Jogja, dia bertekad kalau emang dia kuliah ngambil jurusan untuk memperluas dan keislamannya, untuk dakwah menyebar ukhuwah Islamiyah. Lalu dia mencari nih dari sela-sela kesibukan kuliahnya, mencari organisasi, ketemulah organisasi yang namanya Daulah Islamiyah. Lalu Kiran cari tahu nih gimana caranya untuk masuk ke organisasi tersebut. Nah, terus ada yang ngajak nih, terus si Kirani ini bergabunglah ke dalam kelompok organisasi tersebut. Awalnya nggak ada yang mengganjal, setelah Kirani masuk ke organisasinya, kok makin lama ada yang ngeganjel nih, kayak dari mulai pertanyaan dia yang tidak terjawab, nggak boleh nanya-nanya. Iya, Kirani ini tuh perempuan yang kritis gitu. Ingin tahunya melebihi, sampai ada di situ ustadznya atau bawahannya tuh kayak bilang, kamu tuh nggak boleh bertanya seperti ini, kayak gitu. Udah kamu ikutin aja. Intinya tuh sekiranya nggak boleh bertanya, intinya harus manut aja. Terus ada syaratnya juga, selain dia masuk kelompok itu harus bayar di organisasi itu. Nah, ini kan sekiranya latar belakangnya kurang mampu. Dikirimlah uang dari orang tuanya. Bapaknya itu sedang sakit, kritis, harus mengkonsumsi obat. Kalau memang obatnya nggak ada, itu bakalan kayak sekarat gitu bahasanya mah. Nah, terus ibunya bilang, udah apa, nggak usah dikirim ke anakmu dulu, yang penting kamu sembuh, kayak gitu. Nah, salahnya si Kiran ini dikirimin uang, bukan dipakai uang yang benar gitu, malah dipakai untuk bayar organisasinya. Terus lama-lama kemudian uangnya habis dan dia tidak bisa mengirimkan uang lagi kepada Kiran. Terus si Kiran juga lama-lama muak nih dalam organisasinya. Akhirnya berusaha keluar, tapi pas dia berusaha keluar ditahan, kayak ada sesuatu yang si Kiran takut bocorin gitu bahasanya mah. Terus abis itu si Kiran kabur ke sebuah kos karena dia nggak punya uang untuk bayar kos yang normal seperti biasa. Akhirnya dia numpanglah di kos yang tempat ani-ani gitu. Orang itu ya, PSK ya. PSK lah ibaratnya. Nah, habis itu ketika Kiran setelah pulang dari kajian, terdengar suara ribut gitu. Nah, tidak lama kemudian Kiran nyamperin, ketika organisasi yang nyamperin ke kosnya itu, kata Aminya, ya itu teman kamu, perkelompokan kamu, katanya gitu. Gimana dong Ami, kayak gitu. Maaf ya, Kiran udah ngerepotin. Gak apa-apa, udah biasa kok jadi buah bibir warga sekitar, kayak gitu. Terus gimana, aku tetap tinggal di sini atau aku keluar? Gak apa-apa, kamu di sini aja, tenang aja, aman. Nah, selalu kejadian seperti itu. Dalam kemudian ada yang mengirim surat ke kosan itu, katanya nih surat ancaman. Ini Kiran ada surat dari kamu. Kiran baca suratnya itu langsung menangis sesekukan. Disamperin lah sama yang punya kos kami itu. Katanya,
udah kamu tenang aja, kami punya tempat yang aman untuk kamu. Akhirnya Kiran kemas-kemas langsung lah pergi yang jauh dari kosan itu dan jauh dari organisasinya. Nah, Kiran aman nih di tempat yang baru. Jadi tempat yang baru itu kayak kos-kosan tapi isinya laki-laki semua. Nah, terus Di situ dia kenal Darul ya? ya, Nah, terus? terus habis itu beberapa hari kemudian, selang 3 hari masih aman nih, nggak ada yang nyari-nyari. Terus tiba-tiba ada yang ngetok kenceng banget kamar Kinan. Oh, ternyata si Darul. Nah, Darul ini mahasiswa satu kampus dengan Kirani, yang satu organisasi juga. Awalnya sih pas diketok-ketok dia nggak mau nih, nggak mau ngebukain pintunya. Pas bilang tenang aja, ini saya teman kamu, dia nyebut nama Darul, akhirnya baru mau dibukain. Nah, pas abis itu mereka berdua lah ngobrol. Si Darul juga cerita kalau saya juga nggak srek nih sama organisasi tersebut. Nah, saya juga ngeganjel kayak gitu. Ayo kita sama-sama memberontak. Kalau ajaran itu tuh salah kayak gitu tuh. Akhirnya si Kiran percaya, kemaslah dia barang, dia pergi tuh berdua akhirnya. Nah, terus abis itu makin lama makin dekat, udah waktunya malam nih, terus nggak ada tempat tinggal. Akhirnya akhirnya dia kayak neduh dulu di antara sawah-sawah. Terus ada kayak gubukan gitu, terus pikirannya nangis banget kayak, kenapa sih Tuhan, aku tuh mau berjuang di jalanmu, kenapa kamu menyusahkan aku kayak gitu. Terus kata Sindaru, kamu tenang aja, kamu nggak sendiri kayak gitu, kita sama-sama mencari jalannya Tuhan kayak gitu. Udah tuh abisnya itu si Kinan juga tenang. Terus dia memutuskan untuk mencari penginapan karena di situ cuacanya juga hujan. Habis itu si Kirani mau, yang awalnya nggak mau untuk satu kamar, akhirnya dia mau. Nah, terus di situ tadinya masih berpakaian layaknya muslimah. Ya, terus akhirnya diyakinin sama Darul kan, kamu tenang aja, saya nggak bakal ninggalin kamu, saya bukan kayak manusia yang lain yang omong di depan baik tapi di belakangnya buruk kayak gitu. Akhirnya dia percaya tuh, mulailah dia ngebuka bajunya gitu, percaya sama si Darul. Pas dia percaya, ngasih kepercayaan sama si Darul itu, akhirnya terjadilah berhubungan dia berdua. Berhubungan intim kan, kejadian pertama kali. Kejadian pertama kali. Nah, terus kenapa si Kiran ini ngasih? Karena pas waktu berhubungan dia dalam hati yang ngomong, Tuhan lihatlah aku sedang berdosa. Kalau emang kamu mau marah, marahlah. Tetapi tunjukkanlah aku jalan kebenaranmu kayak gitu. Sambil dia ngomong kayak gitu, kok Tuhan gak marah gitu, dia berbuat kayak gitu. Nah, terus lambat itu dia tetap ngelakuin kayak gitu sama si Darul ini. Dia intinya kayak mencari kebenaran di mana nih Islam yang sesungguhnya. Nah, terus ada waktu di mana si Darul ini hilang. Si Kiran tiba-tiba ditinggal sendirian. Terus dia mencari si Darul ini, katanya siapa lagi nih yang bisa percaya sama saya kayak gitu, yang mau memperjuangkan Islam, mencari Islam yang sesungguhnya. Terus katanya gini, nggak ketemu sampai akhirnya si Kiran ini berani lihat di tempat organisasinya juga nggak ada. Terus akhirnya ngelihat di kampus, pas sudah sampai kampus lihatlah papan pengumumannya ya. Adalah poster si Darul ini. Ternyata dia mencalonkan organisasi kemahasiswaannya dia, sedangkan si Darul itu udah bilang nggak mau ikut kayak organisasi tersebut. Ternyata dia udah ingkar janji. Terus kok dia udah busuk-busukin organisasinya, kok dia gabung lagi. Si Kiran kecewa lah, terus masih berusaha mencari. Dalam kemudian ada kayak perkumpulan, ternyata lagi pemilihan organisasi itu. Terus Kiran ketemulah akhirnya sama si Darul. Terus dia ngomong kayak gini, katanya mau berjanji untuk saling mencari Islam yang sesungguhnya gitu, memperjuangkan. Terus kamu tuh udah ibaratnya
kita tuh udah berhubungan, katanya kayak gitu. Masa kamu ninggalin gitu aja, kata si perempuannya. Kata si Darul gini, bukan saya yang mau, kan kamu yang mau, karena kamu saya menjadi seperti ini, karena kamu saya melakukan kesalahan, saya melakukan dosa kayak gitu. Padahal yang ngajakin si Darul untuk meyakini si Kirani. Nah terus dari situ si Darul marah banget sama si Kirani. Akhirnya di situ si Kirani ditinggalkan sama si Darul. Nah di situ si Kirani malah makin kecewa nih tentang Islam, bukan mendapat apa namanya ajaran yang sesungguhnya, bukan mendapat perlakuan Islam yang sesungguhnya, malah dapat kekecewaan lagi dan lagi. Setelah itu malah makin sengaja dia open BO, open BO gitu Pak. Terus tetapi bukan sama orang yang biasa kayak misalkan anggota dewan, terus sama dosen. Kalau belum sampai situ. Jadi Kirani itu setelah dikecewakan sama Darul, baru dia masuk ke profesi sebagai pelacur kan? Iya, baru. Nah, pertama yang dia lakukan itu, dia kan akhirnya dengan anggota DPRD. Iya, DPRD itu. Nah, dari situ dia mulai jadi pelacur profesional kan? Betul. Oke, terus? Ya, oke. Dari situ dia kenapa dia mau sama si DPRD ini? Karena dia lihat kampanyenya, dia kayak bikin undang-undang tentang perzinaan. Kalau misalkan yang zina itu bakalan disanksi gini, makanya dia mau sama si DPRD tersebut. Nah, terjadilah pertemuan antara si Kirani dan anggota dewan itu. Nah, terus pas banget lagi ditayangin kampanye dari anggota dewan itu. Salah satu pelayannya ada yang menonton. Terus kata pelayan, lah itu bukannya anggota dewan yang melarang zina segala macam, tapi dia menyewa Kinan untuk memuaskan nafsu. Iya. Terus kata si Kiran itu, ayo Pak di sini aja, maksud di sini itu di kolam berenang, biar mau mempermalukan tujuannya, karena si Kiran itu muak sama orang-orang yang casingnya, iya betul. Terus kata anggota dewan itu, enggak, saya udah menyiapkan room kayak gitu. Udahlah, akhirnya mereka berhubungan. Nah, bukan sama anggota dewan yang ini aja, terus ada di partai yang lain. Anggota dewan yang ini pakai ibarat kata seorang muslim yang baik banget gitu. Kayak pakai peci gitu-gitu. Nah, terus si Kiran ini meganglah kamera kecil, layaknya kayak korek ditaruh di atas TV gitu, terus biar kalau berhubungan dia bisa nih ada buktinya kalau manusia itu bukan, kita nggak boleh percaya loh sama omongan aja, kita harus tahu tuh di belakangnya kayak gimana. Berhubunganlah dia sama anggota dewan yang kedua, yang anggota dewan yang casingnya bagus gitu, yang baik. Nah, setelah berhubungan sama anggota dewan yang ini, cuman perlakuannya keras, kayak si itu di sebelum berhubungan ditampol dulu sampai pada memar kayak gitu. Habis pikirannya babak belur, barulah berhubungan sama anggota dewan yang kedua ini. Nah, terus dari situ hampir saja ketahuan CCTV kameranya si Kiran ini. Nah, setelah mereka melakukan hubungan, dia pulanglah tuh ke tempat kos-kosannya yang disewain sama Pak dosen. Nah, dia tempat di kos-kosan yang disewain sama Pak dosennya ini. Nah, pas nyampe belum sampai situ gini. Kiran kan akhirnya itu kan kuliah atau skripsi kan? Iya, skripsi. Nah, skripsi itu karena dia sudah profesinya sebagai seorang PSK, maka dia menggunakan peluang itu kan untuk kebetulan kan dosanya juga nggak beres kan. Terus? Ya, jadi memanfaatkan, jadi saling timbal balik gitu Pak. Yang pikiran skripsinya beres, dosennya pun dapat hasil kepuasan. Ya, terus di situ si Kiran itu disewain apartemen sama si dosen itu. Jadi setelah kecewa dari Darul, dia tinggalnya di apartemen. Nah, sering nih si dosennya ini sering berkunjung ke tempat ke apartemennya si Kiran ini untuk
memuasai hasratnya. Terus ada saat si Kiran ini mau ngelihat hasil video yang berhubungan tadi sama si anggota dewan yang pura-pura casingnya baik. Pas udah mau di-download, dimasukin ke laptop, tahu-tahu ada ketok-ketok kan suara dosen mau masuk ke apartemen. Langsung lah ditutup tuh. Nah terus si dosennya ini ternyata bawa pasien ibarat teman-temannya ya oleh banyak pelanggan-pelanggan. ya bawa Akhirnya si Pak Tomo itu menjadi semacam Pak Germo ya. ya. Terus habis itu tapi ada yang ngeganjal nih, soalnya si Kirani ini kok buka laptop terus. Nah sudah saya itu curiga, kamu buka apa kayak gitu. Nggak ada apa-apa, orang tugas kok kayak gitu. Pas mau dibuka ini ternyata video itu kan. Dia berusaha mau kabur, tapi si dosennya tuh berusaha juga buat nangkep si Kirani ini sampai babak belur. Tapi pada akhirnya dosennya ini pada akhirnya si Kirani ini berhasil kabur. Dia lolos dengan kondisi babak belur. Terus abis itu dia ketemulah sama si Ami-Ami ini. Nah terus kata si Ami-Ami ini kan Germonya tadi yang perempuan tadi yang punya kelas. Terus kata si Ami kan udah Ami bilang kamu diem di situ, kenapa kamu keluar dari tempat yang lain, dunia itu kejam, dunia itu keras kata gitu. Dia minta maaf lah sama Ami-Ami itu. Nah ini teman-teman, Ami-Ami ini nggak punya anak, dia pengen banget anak perempuan, jadilah si Kirani ini dianggap seperti anaknya sendiri. Nah terus dari situ dia mulailah tinggal lagi tuh sama Ami-Ami yang pertama. Cuma keadaannya sudah berbeda, kayak udah tempat itu kayak udah benar-benar diasingin, udah sepi. Nah terus abis itu endingnya apa? Langsung endingnya aja. Habis itu pas pulang ke kosannya lagi, si Kiran pulang, intinya si Kiran mengungsi dari dunia kosan, dari dunia si dosen, dewan-dewan, berusaha pulang untuk menemui Aminya itu. Tahu-tahu kok ada ambulan kayak gitu ya. Terus habis itu ngelihat ini siapa yang meninggal, tahu-tahu Aminya itu meninggal. Terus pas dia nanya kenapa meninggal, apa sakit apa gimana, ternyata Aminya itu meninggal berusaha untuk nyelamatin si Kirani ini. Terus akhirnya dia diserbu dia. Iya. Terus merasa bersalah kan. Yang itu siapa? Warga sekitar sama kelompokan yang kelas tadi kan. Iya. Terus habis itu dia ngerasa bersalah kalau dia tuh hidup udah nggak ada gunanya lagi. Nah terus akhirnya dia ketemu lah sama tempat kos yang itu, yang laki-laki kan dia di organisasi itu. Aturan tuh kayak semacam tempat diskusi bebas. Awalnya itu tempat perkumpulan anak-anak muda yang nongkrong gitu, yang ngeband. Nah tapi semenjak ada organisasi ini diambil alih sama organisasi ini. Nah si Kiran ini ketemulah sama si ketuanya lah ibaratnya tuh, minta rokok tiba-tiba kayak gitu kan. Dia terus sambil ngerokok, terus kata si ketuanya ngomong gini, lah tumben amat ini orang kayak gitu. Kenapa? Ya gue kecewa. Terus Tuhan ada nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kan gue berusaha mau berada di jalannya Tuhan, kenapa Tuhan gak ada di pihak gue, katanya gitu kan. Udah lu tenang aja nih. Dia kayak bukan dikasih rokok aja, kayak obat ngefly yang diisep gitu. Terus akhirnya si Kirani ini temennya si anak band ini nih. Nah terus ada saatnya ada momen dimana dia ngomong gini, lu mau tahu nggak Tuhan itu ada? Temenin gue ya buat buktiin kalau Tuhan itu ada, kata sekali itu gitu. Nah akhirnya yang ketuanya ini diajak lah, tiba-tiba diajak, nah mau kemana nggak tahu. Akhirnya diajak naik gunung tanpa persiapan apapun. Nah terus habis itu udah tunggu ini ada istirahat, ada jeda istirahat, ada jeda makan, tapi enggak lapar, enggak ini. Udah langsung aja naik ke atas, cuman belum nyampe puncaknya, di tengah-tengah terjadi kayak hujan badai gitu. Terus dia naik di batu yang tinggi sambil bilang, kayak Tuhan, coba tunjukin kalau emang Tuhan itu ada, kalau emang Tuhan itu adil kayak gitu kan. Dia pengen si Kiran ini pengen lihat kalau Tuhan itu
bersama-sama dia kayak gitu. Mhm. Bukannya dia ngelihat Tuhan itu ada, dia malah yang dia dapat apa kayak angin, petir kayak gitu. Terus habis itu dia si cowoknya ninggalin si Firan ini kan mungkin udah gila gitu, udah nggak masuk akal gitu. Rasa ingin tahunya dia udah nggak masuk akal, akhirnya berusaha turun dari situ, si Kirannya jatuh terus pingsan. Habis dia pingsan, dia udah kayak bermimpi gitu, ketemu sama almarhum bapaknya. Kayak almarhum ini ceritanya si Kiran ini belum tahu kalau bapaknya meninggal. Bapaknya ngomong gini, jangan mencari tahu kalau Tuhan itu di mana, kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu adil, gak cukup iman, perkuat iman kayak gitu kata bapaknya. Terus di situ si Kiran gak ngomong apa-apa, cuman bapak mau pamit ya, kamu jaga diri baik-baik, jangan mencari Tuhan di mana, Tuhan itu bagaimana, kamu tuh cukup jadi diri kamu sendiri, jadi ikuti ajaran Islam yang benar kayak gitu. Terus si Kiran ini ngomong, tunggu Pak, aku udah capek dengan dunia ini karena Tuhan itu nggak adil kayak gitu. Terus lama-kelamaan bapaknya ngilang kayak gitu. Gak lama kemudian si Kiran itu sadar udah tertimpa batang pohon yang besar. Terus di situ dia nangis sebentar, kayak merenung apa yang dia lakukan ini salah apa benar kayak gitu. Nah terus di situ dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Terus pas habis dia kejadian itu, dia mulailah nutup diri, maksudnya kan tadinya dia pakai baju yang kerudungnya model yang lehernya kelihatan. Terus sekarang kan udah yang benar, cuman baju muslim yang biasa kayak gitu, nggak tertutup kayak dulu. Oke. Jadi sampai endingnya itu apa? Endingnya itu dia ketemu sama almarhum bapaknya. Disadarinya tuh akhirnya ketemu sama bapaknya. Nah terus kan kayak dia udah mau berubah, mau minta maaf sama orang tuanya, nelfonin ibu bapaknya. Nah pas dia nelfonin kan gak diangkat-angkat nih sama ibunya. Ibunya juga udah kecewa karena organisasinya itu nelpon ke kampung, katanya intinya ngejelek-jelekin si Kirani, kalau Kirani itu kayak gini Bu. Nah ibunya tuh percaya kayak gitu. Nah bapaknya meninggalnya bukan karena kepikiran Kiran itu, karena ini nggak ada uang untuk beli obat. Terus kalimat Tuhan izinkan aku menjadi pelacur itu pada saat apa? Yang pertama kali berhubungan sama si Darul itu, kayak dia pengen Tuhan ini kan saya lagi ngelakuin kesalahan, Tuhan marah apa enggak? Ternyata kan Tuhan nggak reaksi apa-apa ya. Akhirnya dari situ dia memutuskan untuk berhubungan badan terus menerus kayak gitu. Pengen Tuhan marah ke dia, pengen kalau Tuhan sayangnya sama saya, kalau Tuhan sayang sama saya, ya kan saya sedang ngelakuin kesalahan, saya Tuhan marah kayak gitu. Tapi dia nggak ngeliat Tuhan marah. Ya dia terus melanjutin berhubungan. Setiap mau gitu. berhubungan ngomong ini ya. Iya. Setiap mau berhubungan atau dia mau menjajakan diri, dia mengatakan Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Oke. Setelah Mbak Aisyah membaca novel ini, apa sih pembelajarannya kamu dengan kasus kan adikmu atau siapa ketika kalian mau keluar kota kuliah supaya tidak mengalami seperti Kirani itu? Apa? Oke, yang pertama kita harus mempunyai iman, bukan sekedar iman, kayak harus keyakinan. Yang lebih penting ingat orang tua, maksudnya orang tua udah ngebiayain kuliah kita, orang tua udah ngebiayain kita dari kecil. Jangan kita mikir egoisnya kita, kayak mau cari Tuhan itu di mana. Sebenarnya nggak ada agama yang agama turunan kayak gitu. Kalau misalkan kita yakin agama kita Islam atau agama kita agama yang lain, kita harus yakin kalau Tuhan itu ada sesuai dengan agama kita masing-masing. Oke, itu teman-teman. Jadi sinopsisnya sangat menarik ketika Kirani yang polos sampai akhirnya masuk sebuah sekte, dan ternyata di dalam sekte itu malah dia terjerumus dan akhirnya menjadi pelacur. Oke, sekarang masuk ke quote. Ada berapa quote yang menarik? Halaman berapa? Ada sebutan halaman enggak? Di situ Pak. Oke. Nggak disebutin halaman. Ini apa? Coba baca deh.
Yang pertama ada, biarlah aku hidup dalam gelimang api dosa, sebab terkadang melalui dosa yang dinikmati seorang manusia bisa belajar dewasa. Ada halaman nggak? Nggak ada, Pak. Oke, apa maksudnya? Jadi kayak dia awalnya kan dari muslimah yang seutuhnya, terus dia mencari Tuhan untuk tanda tanya nih, Tuhan itu ada apa enggak. Akhirnya dia melakukan dosa, melakukan zina, sampai pada akhirnya dia dapat pelajaran kalau Tuhan tuh nggak perlu dicari, tapi Tuhan itu diimani, kayak gitu maksudnya. Oke. Terus yang Terus berikutnya? yang kedua, aku ingin seperti cadas yang telah tawakal dan pasrah diri untuk menerima gempuran-gempuran kenyataan yang didorong oleh badai takdir. Seperti cadas, aku ingin dengan gempuran itu diriku menjadi jauh lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Apa maksudnya? Kalau di sini terjadi itu dari setelah si Kirani kehilangan semuanya, dia kehilangan ayahnya, ibunya udah sama sekali nggak mau komunikasi sama dia, terus yang Ami itu juga udah meninggal, si Daru juga ninggalin dia benar-benar hidup sendirian. Kalau pesan yang saya dapat sih dari cerita ini, kita jangan melupakan seseorang yang sebelumnya, misalnya yang dari kita kecil benar-benar ngerawat kita. Ini kan secara tidak langsung dia melupakan orang tuanya, dia berbohong kepada orang tuanya. Oke, terus berikutnya. Kau tak lagi mengimani karena katamu dalam iman ada kelemahan. Iman artinya percaya, sementara percaya lebih rendah tingkatannya dengan pembuktian. Karena rendah kau tidak beriman. Kalau di sini saya lebih ngambil tuh kayak pas dia lagi berhubungan. Kalau emang dia kan nanya Tuhan itu di mana, seharusnya kalau dia punya iman dia nggak ngelakuin itu, nggak ngelakuin berhubungan. Karena dia nggak ada iman, dia nanya-nanya Tuhan itu di mana, tidak berdasarkan iman, akhirnya terjadilah perzinahan. Oke. Jadi intinya lebih baik itu iman lebih tinggi gitu. Iya. Oke. Terus Satu lagi. Oh Tuhan, izinkan aku mencintaimu dengan cara yang lain, menerima kehidupan dengan penuh kejujuran. Jadi kita boleh nyuruh orang lain jujur, cuman kan nggak semua orang kita bisa atur. Lu harus jujur, lu harus kayak gini, kan kita nggak bisa. Yang kita bisa cuma berikan kejujuran ke diri kita sendiri. Jangan sampai kita ngelakuin apa yang orang ngelakuin, kayak orang itu berbohong, oh orang itu aja berbohong, masa kita harus kalau lu berbohong kenapa gua enggak, jangan kayak gitu Pak, maksudnya. Oke. Sekarang skripsi sudah keempat. Alhamdulillah. Ya kan? Syukur-syukur Juli sidang. Juli kawan sidang? Juli. Oh Juli, kelar gak Juli? Insya Allah. Insya Allah. Kelar. Oke. Sekarang saya minta closing statement. Apa itu, sampaikan kepada adik-adikmu yang semester awal supaya rajin membaca, nggak malas membaca. Gimana caranya? Ya, kayak teman-teman, sebetulnya kalau dibilang rajin membaca, saya pun masih belajar untuk rajin membaca. Belum yang ada waktu hari ini jadwal membaca, enggak, bukan. Cuman kalau caranya saya berhubungan lebih sering buka HP daripada buka buku, ada aplikasi webtoon, ada aplikasi itu, mulailah dikit-dikit baru beli buku fisiknya gitu. Oke, terima kasih. Skripsi pakai apa novelnya? Novel Azamin karya Sofi Aulia. Oh, judulnya? Judulnya Azamin. Udah dibaca berulang kali kan? Sudah. Nah, nanti kita bedah lagi ya setelah sidang. Setelah sidang. Oke teman-teman, sangat menarik novelnya Muhyiddin ini Dahlan, dan memang agak kontroversi. Judulnya sangat berani karena ini angkatannya Eka Kurniawan, kemudian Putut EA yang memang saat-saat itu masih idealis. Dan teman-teman perlu baca supaya punya cara pandang bahwa hati-hati kalau kalian ikut dalam sebuah sekte perkumpulan, cek betul ternyata banyak beberapa teman-teman yang di luar sana akhirnya ya rugi, bahkan sampai kehilangan kesucian dan keperawanannya. Jadi hati-hati betul mencari
circle-circle tentang agama terutama. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Sama-sama, Thank Pak you. Yo. Semangat, semoga cepet ikut sidang. Amin. Terima kasih teman-teman. Salam literasi, salam sastra. Sampai jumpa.